Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik sekali begitu apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh dalam pidatonya begitu ya. Bahkan pidato Surya Paloh di apel siaga perubahan, bangsa Indonesia ini berubah menjadi munafik begitu ya. Ketika dia bercerita terkait dukungan kepada Pak Jokowi di 2014-2019 begitu ya. Tapi tahu-taunya ada sesuatu yang munafik di situ begitu ya. Pada akhirnya mungkin rasa kecewa dari Partai Nasdem terhadap Pak Jokowi yang selama ini begitu kan. Kok tidak ada perubahan kepada bangsa kita begitu kan. Sudah 2 periode menjabat sebagai presiden, tetapi kok seperti ini terus begitu kan. Pak Surya Paloh saya melihat kan pemikirannya kan logis sekali begitu. Pada akhirnya keluarlah, akhirnya mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Mungkin dengan restorasi yang ada di Partai Nasdem itu menunjukkan bahwa mungkin tidak sesuai dengan konsep itu. Pada akhirnya keluar begitu kan. Walaupun sekarang masih menuntaskan ya mendukung pemerintahan Pak Jokowi selama ini begitu. Tetapi saya rasa dari inilah sudah tahu bahwa kebusukan rezim itu ya, Partai Nasdem itu sudah tahu di situ begitu. Bagaimana polanya? Tidak mungkin kalau rezim ini baik, Pak Surya Paloh akan mendukung Anies Baswedan. Tidak mungkin begitu kan. Pasti ada sesuatu yang kemudian rezim ini ada sesuatu yang kemudian ada berubah menjadi munafik, bisa saja seperti itu apa yang disampaikan Pak Pak Surya Paloh begitu kan. Ini kan sudah jelas narasi-narasi yang dibangun mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, pidato Surya Paloh di apel siaga perubahan bangsa Indonesia berubah jadi munafik. Bisa saja begitu ya. Kasihan ya, 2 periode mendukung Pak Jokowi begitu kan, dapat 3 menteri begitu ya. Tapi saya rasa dan sekarang menjadi tersangka Sejuni G Plate begitu. Sangat disayangkan. Ini akan menjadi korban atau kekejaman politik begitu ya. Gue pernah belajar di pasar Sukawati, study tour SMA, saat itu gue beli pisang. Apa maksudnya ya? Bangsa atau rakyat jadi munafik karena didikan dan contoh politisi. Dapat amplopnya ya tebal isinya kecil, diberi janji tidak ditepati. Rakyat jadi pinter bohong. Amplop diterima dan jebolos yang lain. Yang munafik itu orang-orang yang harus berkekuasaan dan menjual agama demi kepentingan pribadi dengan kelompoknya. Kita lihat saja rezim hari ini bagaimana begitu kan. Ya Al Zaitun tidak pernah selesai begitu, malah didukung oleh pemerintah, kan kacau di situ begitu ya. Keren dia sedang introspeksi, jarang orang mau ngomong jeleknya diri sendiri. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Loh bukannya dulu katanya Nasdem ya cuma gerakan pembaruan ya, malah jadi partai. Bukannya katanya kalau ada kader Nasdem yang korupsi maka Partai Nasdem akan dibubarkan. Inilah muncul spekulasi begitu di situ begitu. Semua partai pasti ya terjerat yang namanya korupsi begitu kan. Tetapi pertanyaan sekarang yang paling banyak kader yang korupsi dari partai apa begitu. Lihat saja ya, masyarakat pasti tahu itu siapa partai apa begitu ya. Bahkan yang munafik yang dijanjikan presiden revolusi mental jauh dari yang dicita-citakan. Buzzer merajalela di medsos karena dibiayai penguasa. Janji-janji diingkari. Bisa saja seperti itu begitu kan. Mungkin Pak Surya Paloh sudah melihat bahwa ya memelihara seperti ini kan tidak baik bagi demokrasi kita, bahkan mencederai demokrasi kita begitu. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Kenapa Pak Jokowi tidak bisa merawat itu begitu? Pada akhirnya Partai Nasdem keluar dari ya mendukung Pak Anies Baswedan begitu. Jadi saya rasa mungkin Pak Surya Paloh sudah melihat bagaimana kebusukan di dalamnya begitu kan ya. Tetapi bahkan kata Pak Surya Paloh berubah menjadi yang munafik di situ. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya pidato Surya Paloh di apel siaga perubahan bangsa Indonesia berubah munafik ya, dikutip dari Kompas TV ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pidato dalam acara apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Surya Paloh membicarakan masalah kebangsaan dan alasannya dulu ya mendukung Joko Widodo dalam kesempatan ini. Dan bahkan dalam hal ini mengatakan bahwa Surya Paloh mengatakan Indonesia telah didirikan dengan tokoh bangsa yang mewariskan alat pemersatu. Namun, ia menyebut bangsa Indonesia kini semakin jauh dari kegotong royongan ya. Bangsa kita telah berubah dari semangat penuh kegotong royongan dan kebersamaan, berubah menjadi bangsa yang sangat keakuan, individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional, materialistik yang serba pragmatis, kata Surya Paloh. Itu kan sudah jelas begitu. Ada pragmatis, transaksional, materialistik begitu kan.
Artinya apa? Artinya Pak Jokowi itu bisa diintervensi dari ya berbagai hal begitu kan. Kalau saya tangkap begini, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi itu bisa dianggap lemah karena bisa diintervensi. Bisa saja menyodorkan dengan berbagai hal, bisa menjadi menteri ya, bisa saja menjadi kegiatan ini, bisa saja relawan-relawannya diangkat menjadi menteri, kan begitu logikanya begitu. Jadi saya rasa perkembangan Pak Surya Paloh akan terbukti suatu saat nanti begitu kan. Biarlah waktu yang menjawab. Ternyata hari ini ya pengganti dari Kominfo siapa begitu kan. Ya sudah lihat ya, Indonesia sudah melihat itu yang beredar hari ini. Tapi nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Kita tunggu saja nanti begitu ya. Begitulah Indonesia hari ini ya. Kita terjebak pada pragmatis dan menjadi bangsa yang penuh kepura-puraan atau munafik. Itulah kita Indonesia hari ini ya. Ya, Pak Surya Paloh sudah tahu di dalamnya seperti apa begitu ya. Bahkan Surya Paloh pun mengingatkan hadirin Nasdem harus konsisten dengan nilai-nilai kebangsaan. Ia pun menyebut bahwa perubahan mendasar diperlukan. Bahkan kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan bahwa pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, pemikiran dinamis, moderat, konsisten, dan membangun rasa keindonesiaan yang seutuhnya. Dan wajib terus kita perjuangkan, kata Surya Paloh. Mengapa? Anies Baswedan sudah dilihat terbukti di DKI Jakarta, pro terhadap rakyat, pro terhadap agama-agama yang lain, pro terhadap saudara-saudara kita begitu kan. Tidak membedakan mana yang agama Kristen, mana non-Muslim, dan mana yang tidak di situ begitu. Jadi bedanya begitu, tidak ada membeda-bedakan di situ Anies Baswedan. Kita harus serata itu, membangun gereja, membangun IMB gereja dan sebagainya begitu. Itu sebuah penghormatan ya bagi Anies Baswedan ya. Dan bahkan kenapa kok masih dicap sebagai intoleran di situ? Itulah polarisasi yang dibangun oleh mereka. Sangat disayangkan memang begitu ya. Para buzzer di situ, wah, kalau ngibulnya luar biasa begitu. Bahkan Surya Paloh mengatakan ya, menyinggung alasan mengapa Nasdem dulu mendukung Jokowi. Ia mengaku terkesan dengan revolusi mintar, tetapi kemudian menyebut gagasan itu belum menjadi kenyataan. Betul begitu kan? Kok semakin memburuk ya dipimpin oleh Pak Jokowi, kan mestinya seperti itu begitu. Salah satu yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai bangsa, bahwanya pikiran dan gerakan perubahan yang juga pernah sejalan dengan apa yang pernah dikonstruksi oleh Presiden Jokowi adalah sebenarnya identik dengan misi perubahan kita. Kenapa? Ya, senapas ya, sebangun, sejalan, dan itulah kenapa di 2014 dengan seluruh energi kita dukung Jokowi sebagai presiden ya, kata Surya Paloh ya. 2014 ya, terus kemudian 2019 ya, Pak Nasdem masih mendukung itu begitu kan. Tetapi saya rasa sekarang itu kan punya pilihan masing-masing. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Pak Surya Paloh enggan lagi begitu kan, keluar dari apa yang selama ini kita lihat begitu. Jadi cara-cara inilah mungkin Pak Surya Paloh tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Pak Jokowi, kepentingan-kepentingan besar para oligarki begitu ya. Ya, si B bisa menjadi ini, menjadi itu begitu kan. Ya, kita lihat saja begitu. Tetapi inilah demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun. Saya lihat bahwa dalam demokrasi hari ini, kalau memang benar bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan, kebusukan-kebusukan sudah diketahui oleh Pak Surya Paloh, ada suatu korban politik di dalamnya, ada kekejaman rezim politik di dalamnya, sehingga Pak Surya Paloh melihat itu. Ya, bangsa ini, bangsa Indonesia berubah menjadi munafik. Dengan kata-kata seperti itu kan sudah jelas begitu kan, bagaimana pro rakyat dan mana yang tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.